Tadi saya waktu berdoa sempat merenungkan beberapa hal, saudara. Saya berdoa dan bagaimana saya berespon akan kehadiran Tuhan. Saudara, pada waktu kita berdoa, kita bukannya mengeluarkan kata-kata, tapi kita harus punya awareness in the presence of God. Kita harus menyadari kehadiran Tuhan dan kita sedang berbicara kepada Tuhan. Nah, saya memikirkan bagaimana tadi saya ada pokok doa supaya ada revival di dalam kehidupan doa kita. Ya, kalau kita tidak ada kebangunan dalam doa kita, saudara, maka sebenarnya kita tidak bisa menjalankan kehidupan rohani kita sebagaimana Tuhan kehendaki. Hidup kita betul-betul bergantung kepada Tuhan, depend on God. Salah satu tanda kita tuh mengandalkan Tuhan, yaitu kita menyadari ketidakmampuan kita untuk melakukan apapun tanpa kekuatan Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita tidak mungkin melayani dengan benar depan Tuhan tanpa kita melibatkan Tuhan. Maka berdoa itu bukan option, bukan pilihan. Keharusan kita kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dunia ini juga banyak pencobaan, banyak tantangan. Dan mungkin kita menghadapi pencobaan, tantangan, dan kekuatan kita sendiri. Ya, saya berdoa supaya ada kebangunan di dalam doa pribadi kita. Di dalam personal prayer. Kita perlu juga dalam komunitas, perlu ada kebersamaan di dalam kita berdoa. Dan saya mengencourage semua pengurus, semua jemaat mementingkan doa. Saya teringat kehidupan doa ini bukannya sekedar untuk kita berharap gereja kita jadi besar, kita bisa melakukan perkara yang ajaib, itu anugerah Tuhan. Dan yang paling penting, kita boleh menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Itu yang menjadi hal yang mendasar. Nah, saya pikir ke depannya, sebelum kita melakukan banyak hal, kita perlu memikirkan bagaimana adanya kebangunan doa di dalam setiap pribadi jemaat. Kalau nggak ada kekuatan rohani, kita nggak bisa melakukan program apapun dalam gereja Tuhan. Nah, kita perlu mendoakan ke depan. Saya teringat salah seorang ketua sinode daripada Habdong Church, termasuk gereja terbesar di Korea dengan 3 juta jemaatnya. Cabangnya ada 12.000 gereja cabang. Gereja ini juga punya misionari ada 3.000. Salah satu hal yang sangat ditekankan yaitu kehidupan doa. Dengan doa kita menyadari kehadiran Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dengan doa baru kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau di luar doa berarti itu kekuatan kita sendiri, lalu ambisi kita pribadi dan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang saya coba memikirkan ya tentang doa. Saya pikirkan lagi waktu kita berdoa ya. Seberapa banyak di antara saudara ikut PA ini mementingkan doa. Dan apa yang kita doakan. Salah satu hal yang doa bukannya minta, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita kadang-kadang terus minta, kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang setiap hari, banyak hal yang Tuhan kerjakan, tapi kita tidak punya awareness, kurang punya kesadaran akan kebaikan, kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Lalu yang terjadi apa? Kita bersungut-sungut terus sama Tuhan. Itu kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun kita alami, ada berkat Tuhan yang menyertai. Kadang ada berkat Tuhan yang tersembunyi di balik kesulitan yang kita hadapi. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan ini kuat dari hati saya, merindukan adanya kebangunan rohani yang dimulai kebangunan kehidupan doa saudara. Saya bisa menyadari engkau orang percaya, telah dilahirkan baru menjadi orang Kristen. Salah satu tanda Roh Kudus menggerakkan kita untuk berdoa.
Kalau kita nggak ada kerinduan, bahkan mengabaikan doa, itu tandanya kita hidup dalam kedagingan. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus, orang yang Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk suka berdoa. Berdoa bukan melampiaskan semua egois kita. Berdoa karena kita ingin bersekutu dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang sangat penting sekali kita perlu ingat, saudara. Ya saudara, hari ini kita akan melanjutkan studi kita dari kitab Hakim-Hakim, membicarakan mengenai kita langsung masuk ke hakim yang terakhir, yang ke-12, yaitu hakim yang namanya Simson. Saudara, hakim Simson ini seperti banyak kekayaan rohani yang kita bisa pelajari, bukan karena kehebatan daripada yang namanya Simson. Cuma kita bisa belajar secara keseluruhan, saudara. Simson adalah orang yang sudah dipenuhi atau diberikan Roh Kudus untuk memimpin dalam kehidupannya. Tapi kalau kita melihat seluruh hidupnya justru dikendalikan oleh kedagingan. Ini paradoks sekali. Orang yang dipenuhi, dipimpin Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. Tapi dalam hidupnya hidup yang didominasi oleh kedagingan. Orang yang dipakai luar biasa, tapi dia sendiri tidak menyadari Allah sedang bekerja di dalam kehidupannya. Ini suatu dilematis yang besar sekali. Dan Alkitab menceritakan kepada kita, dia hakim yang unik dibanding hakim-hakim yang lain. Hakim-hakim yang lain tidak diceritakan bagaimana kelahirannya. Tapi Simson ceritakan kelahirannya begitu unik. Kelahirannya mirip dengan Yohanes Pembaptis, bahkan mirip dengan Tuhan Yesus. Masa di dalam rahim yang Tuhan bekerja luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang kita heran sekali. Kenapa perilaku hidupnya kok jauh dari apa yang Alkitab ajarkan. Nah, kita bisa melihat seperti ini ya. Ini menggambarkan juga kehidupan Simson, menggambarkan kehidupan orang Israel begitu rusak sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai Simson, dan sebetulnya waktu saya pelajari bagian ini banyak kekayaan rohani yang saya boleh dapatkan, sekaligus menjadi suatu introspeksi di dalam introspeksi atau sekaligus mengevaluasi semua kegiatan kekristenan yang sedang berlangsung pada zaman ini. Hakim-hakim menceritakan bagaimana orang Israel yang sudah diselamatkan boleh menikmati tanah perjanjian. Tapi waktu sampai tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka hidup di dalam dosa. Ini suatu orang yang membalas air susu dengan air tuba. Melupakan Tuhan. Belum memberikan apa-apa sama Tuhan, sudah memberikan semua kotoran kepada, mempermalukan nama Tuhan. Di tengah-tengah keberdosaan Allah akhirnya harus mendisiplin, menghukum mereka. Membangkitkan bangsa-bangsa di sekitarnya, bahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan sendiri Tuhan bangkitkan untuk menghukum orang Israel. Di tengah-tengah penganiayaan mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirim seorang penyelamat yang namanya hakim. Lalu keadaan aman. Setelah aman mereka berbuat dosa lagi. Nah, saya ingin memberikan introduction, saudara. Di dalam pasal ke-13 ini ada keunikan sekali. Kita melihat, saudara, kali ini saudara bagaimana Tuhan membangkitkan musuh orang Israel yang menisik orang Israel, yaitu orang Filistin. Yang sebenarnya bangsa Filistin kecil dibandingkan dengan bangsa Israel yang begitu besar. Tapi bangsa yang kecil karena Tuhan yang memakai untuk menghukum orang Israel. Sehingga yang kecil ini pun potensinya bisa menjadi alat disiplin yang dipakai Tuhan untuk menghukum orang Israel. Nah, kita unik ya. Ini uniknya bagaimana mereka ini selama 40 tahun ditindas oleh orang Filistin. Itu lebih lama daripada hakim-hakim yang lain.
Tapi yang lebih mengherankan lagi, selama 40 tahun tuh mereka nggak ada tanda-tanda berteriak minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Harusnya mereka ditindas, kemudian mereka berteriak sama Tuhan, lalu Tuhan mengirim. Ini sampai nggak berteriak. Ya. Saudara, ini sesuatu keadaan yang sangat bahaya sekali. Kalau orang sudah sakit parah tapi nggak rasa sakit. Mau mati masih oke-oke saja. Ini bahaya besar sekali. Nah, ini kenapa yang terjadi, saudara? Mungkin orang Israel sudah mengalami kemunduran yang begitu rupa. Sehingga kepekaan rohani itu sudah tidak sensitif lagi. Mereka sudah kehilangan iman, kehilangan pengharapan, dan sudah terjadi asimilasi dengan orang-orang Kanaan. Sehingga mereka sudah kehilangan identitas rohaninya, kehilangan akan tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Saudara, di sini kita melihat keadaan yang sangat memprihatinkan sekali. Saudara, harusnya orang Kristen tengah-tengah dunia menggarami menerangi dunia ini. Tapi orang Kristen sudah terjadi sesuatu asimilasi begitu rupa. Sudah terjadi pencemaran begitu rupa. Sehingga orang Kristen enggak rasa dia sudah jauh sama Tuhan. Sehingga rasa perlu Tuhan. Di tengah-tengah seperti ini, Tuhan masih mengirim hakim. Karena Tuhan peduli kepada orang Israel. Nah, saudara, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, itu banyak istilah malaikat Tuhan ya. Itu bagaimana Allah menampakkan diri kepada Abraham, bahkan kepada Hagar, terus kepada Lot ya. Itu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan artinya ada huruf besar ya. Tuhannya huruf besar dan malaikat. Itu ada teofani. Penampakan Tuhan dalam bentuk manusia. Nah, khususnya saudara pada bagian yang kita baca, kita melihat bahwa pada mulanya si istri Manoah itu hanya melihat seperti abdi Allah. Tapi mukanya kayak malaikat gitu, kayak malaikat Tuhan. Ya, karena Allah itu nggak bisa dilihat. Allah itu roh adanya. Kita percaya sebagai orang Protestan atau orang Reform, kita percaya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Dan Allah Bapa itu tidak pernah bisa dilihat. Tak seorang pun pernah melihat Allah. Kecuali Anak Tunggal Allah yang menyatakan. Itu Yohanes 1 ayat 18. Dan sehingga di sini malaikat Tuhan itu penampakan Tuhan dalam wujud manusia. Ini adalah oknum kedua Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan dicipta. Ini yang namanya preeksistensi daripada Kristus. Ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Kristus. Di dalam BB juga dikatakan bagian lain bahwa dikatakan di situ di dalam Yohanes pasal 5:58 dikatakan before Abraham was, I am. Ya. Ini bahasa Inggris sebenarnya kelimpahan. Ya. Maksudnya nggak ada istilah before Abraham was, I am. I am itu present. Ya. Kalau before Abraham was, dulu Allah Abraham ada. Tapi sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Harusnya pakai pas juga dong, tapi pakai present. Before Abraham was, I am. Berarti Yesus adalah Allah yang kekal. Ya. Allah yang kekal yang tidak dicipta. Tapi dilahirkan kekal oleh Bapa. Yang hari ini yang namanya
Erastus Sabdono, yaitu menyangkal kebenaran ini. Itu udah sesat sebetulnya. Dia nggak percaya Yesus Allah yang kekal. Ya, jadi kita melihat kebenaran Allah Tritunggal di sini, khususnya malaikat Tuhan itu adalah penampakan Kristus di dalam perjanjian lama. Ini akan membuat nilai lebih ya, peristiwa kelahiran daripada Simpson itu luar biasa sekali. Karena nanti kita membahas ya. Tapi ini sudah selesaikan dulu siapakah malaikat Tuhan ini. Oke, jadi ini penjelasan yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Malaikat Tuhan yaitu penampakan Allah dalam bentuk manusia yang bisa dilihat, diraba. Dan ini adalah pribadi Kristus di dalam perjanjian lama. Ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke PA ya. Kita siapkan ikat pinggang. Kita mulai pembahasan ya. Saudara, kita melihat di dalam bagian kita membaca saudara di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ya. Saya akan membacakan lebih dulu. Mungkin saya tidak baca panjang-panjang lebih dulu, tapi akan secara urut aja saya akan bacakannya. Saya akan bacakan saudara lebih dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Kita baca bergantian deh ya, supaya ada interaksi kita. Dua ayat saya akan bacakan saudara sekalian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Silakan 3 dan 4. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Oke, 5 dan 6 yang lain silakan meneruskan. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepada, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami berbuat kepada anak yang akan dilahirkan itu. Sudah sampai di sini aja ya. Tadi saya bilang sampai ayat yang ke-7 ya. Oke. Saudara, kita melihat ayat yang pertama ya. Sekilas tadi saya sudah jelaskan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Saudara, Simpson adalah hakim yang ke-12 ya. Sebelumnya ini ada hakim-hakim kecil ya, ada Ebsan, ada Elon, ada Abdon. Ya, ini Simpson ya. Nah, Simpson saudara di dalam
Alkitab juga disebutkan sebagai seorang tokoh iman, ya. Tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32. Dia tokoh iman disejarkan dengan tokoh-tokoh iman seperti Abraham, seperti Daud, dan lain sebagainya. Jadi orang yang penting di dalam sejarah orang Israel, saudara. Tapi memang saya katakan bahwa Simson itu unik sekali, saudara. Unik karena dia, tadi saya katakan bahwa dia adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus sejak di dalam kandungannya. Bahkan disebutkan dia dilakukan sebagai nasir Allah. Allah nggak pernah meninggalkan dia sampai mati. Tapi dia lihat hidupnya itu kok maunya dewek gitu ya. Maunya sendiri. Tragis hidupnya. Aspek lain, Tuhan juga pakai duit luar biasa, melakukan banyak spektakuler. Mungkin kalau di dalam zaman Yunani itu kayak Hercules, orang yang perkasa gitu ya, orang hebat ya. Tapi orang hebat yang hidupnya sangat ironis sekali. Ya. Nah, sebelum saudara kita melihat saudara kehidupan orang Israel, tadi ayat pertama kita akan bahas lebih dulu. Orang Israel melakukan apa yang melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya, saudara, ini suatu hal yang sangat ironis sekali ya. Orang Israel setelah mereka aman, justru mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Lalu mereka dijajah atau diperbudak misalnya, oleh orang Filistin. Yang sebetulnya kekuatan nggak seberapa. Ini mirip kalau kita bandingkan orang Israel kalah perang sama kota Ai. Kota Jericho yang hebat bisa taklukkan. Kota Ai yang kecil kalah gitu. Sama juga ini ironisnya di dalam kehidupan orang Israel. Sama Filistin kalah. Ini mempermalukan sekali. Lalu mereka dijajah 40 tahun, bayangkan. 40 tahun dijajah. Ya. Tapi lebih mengherankan lagi, saudara. Mereka nggak berteriak sama Tuhan, minta tolong. Jadi mereka diperhamba, diperbudak, ditindas. Ya. Lalu mereka boleh kata menikmati penindasan, sudah menikmati dalam kutip ya, walaupun nggak menyenangkan, tapi udah pasrah. Jadi pasrah ya sudahlah. Ini mereka sudah kehilangan identitas diri, tujuan, makna tujuan hidupnya sebagai orang percaya yang harusnya hidupnya menyerahkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi boleh kata kehadiran kuasa Tuhan itu nggak dinyatakan, justru menjadi orang kalah atau pecundang-pecundang gitu loh. Ini suatu keadaan yang sangat memprihatinkan sekali, saudara. Bukankah hari ini banyak orang Kristen yang modern seperti ini sebetulnya? Kita menyadari pengaruh sekularisme, agnostik, dan macam-macam mempengaruhi dengan kekristenan. Dan orang Kristen sering sudah kalah. Gak ada fighting spirit untuk menghadapi situasi ini. Menyerah kepada nasib, pada keadaan. Sehingga menghadapi persoalan gak ada iman. Gak ada keberanian. Yang ada ya itu orang pengecut-pengecut gak berani menyaksikan imannya. Nah itu yang terjadi 40 tahun. Berarti satu generasi tidak menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, kita ingat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, saudara, disebutkan di sana setelah Yosua itu meninggal, maka ada satu angkatan disebutkan Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Saudara, kita melihat saudara,
kondisi orang Israel sudah boleh kata kehilangan jati dirinya sebagai umat Tuhan. Ini suatu ironis selama 40 tahun, saudara. Jadi kalau ini dibiarkan betul-betul, umat Allah musnah. Ya. Saudara, kita melihat di dalam Amerika, di Eropa, itu sudah mengalami post-Christian era. Saudara. Saya baru dengar dari Jerman ya, sudah begitu banyak orang secara aktif menyatakan mengundurkan diri dari gereja. Tidak ke gereja-gerejaan lagi. Beberapa juga di Perancis, sebagian besar Eropa sudah kehilangan. Maksudnya begitu banyak, apalagi sudah nggak respect dengan gereja, karena gereja pun ada banyak kehidupan yang amora yang terjadi. Tanda-tanda kehidupan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan tuh makin mengalami dekadensi, saudara. Mundur sekali. Nah, ini yang terjadi, saudara, pada zaman sekarang sebagai refleksi pada zaman hakim-hakim, saudara. Kita mengerti pada abad ke-5 sampai abad ke-15 itu abad pertengahan, gereja pada mengalami kondisi yaitu zaman kegelapan. Doktrinnya nggak beres, moral juga nggak beres. Sudah kehilangan jati dirinya, saudara. Nah, ini terjadi, saudara, dalam bagian ini, saudara. Tapi kita melihat dalam keadaan orang yang sudah tidak mencari Tuhan, tidak beriman, tidak berharap kepada Tuhan, Tuhan melakukan satu penyelamatan, saudara. Dan Tuhan menyelamatkan ini dengan Tuhan mempersiapkan, yaitu Simson. Simson disiapkan Tuhan untuk dihakim. Tapi kita melihat di dalam proses kelahirannya, nanti kita akan bedain sedikit. Tadi saya katakan bahwa Simson adalah orang dipakai Tuhan, tapi dia tidak menyadari dipakai Tuhan. Orang dipenuhi roh Tuhan, tapi dia ada orang yang didominasi oleh kedagingan. Ini sesuatu yang paradoks sekali. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat ini, kalau kita implementasikan, lalu kita melihat pada zaman ini, ada kemiripan-kemiripan. Tapi saudara, kita coba membahas ini bukan membahas secara general, coba kita membahas secara detail-detail. Kita bisa belajar sesuatu. Saudara, kadang-kadang kalau kita melihat ya, orang sudah punya image yang jelek, kita kadang-kadang tidak mau mengatur detail-detailnya, saudara. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, isinya orang dosa semua, saudara. Tapi di situ Alkitab kata dengan dosa yang makin memuncak, kasih karunia Tuhan bertambah besar di situ. Tapi bukan berarti kita mentoleran perbuatan dosa supaya kasih karunia tambah besar. Tapi justru kita akan dibukakan oleh Tuhan. Melihat keberdosaan itu, bagaimana kita melihat anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan yang begitu besar, saudara. Nah, ini sesuatu yang paradok lagi sebetulnya. Ya. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat di tengah-tengah kehidupan orang Israel, zaman hakim-hakim yang boleh kata mengalami keterpurukan rohani, Allah juga masih menyatakan perhatian dan campur tangannya di dalam kehidupan pribadi-pribadi orang, saudara. Nah, saudara, kita melihat kita akan bergeser di dalam masalah nasional, masalah kebangsaan. Sekarang kita menuju ke satu keluarga. Allah bekerja melalui keluarga. Kadang-kadang kita melihat, wow, Indonesia gini. Tapi kita nggak melihat Indonesia kan terdiri dari orang-orang, keluarga-keluarga. Di mana Tuhan bisa melakukan sesuatu lewat yang kecil-kecil itu sepertinya. Kecil-kecil yang akan berdampak besar, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita melihat kita sedang persiapkan pekerjaan Tuhan di report. Gereja yang kecil, yang juga banyak pergumulan. Tuhan mau apa dengan gereja ini? Mungkin orang sebagian juga nggak interest. Tapi kalau Tuhan bekerja gereja yang kecil, dia melakukan perkara besar.
Mungkin enggak? Mungkin, saudara. Nah, kalau kita nggak yakin itu, kita pasti nggak interest, saudara. Kita nggak akan terbeban. Tapi kalau kita melihat God work, Allah sedang bekerja, membuat ada antusias rohani. Kalau kita melihat kelemahan manusia, kita nggak interest. Tapi kalau kita lihat Tuhan bekerja, Roh Kudus akan memberikan dorongan pada kita, api, semangat untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kita melihat, saudara, di dalam kehidupan orang Israel ini ada satu keluarga yang namanya keluarga Manoah yang sedang bergumul dalam kehidupan pribadi mereka. Khususnya istrinya. Tidak disebutkan namanya siapa istrinya. Mandul, saudara. Bagi orang Islam pada waktu itu, orang yang mandul itu boleh kata rasa hidupnya nggak diperkenan oleh Tuhan. Bahkan itu aib kalau seorang wanita nggak bisa melahirkan anak, itu aib. Bahkan merasa dikutuk oleh Tuhan. Jadi ini suatu pergumulan keluarga. Dan pasti mereka juga berdoa sama Tuhan. Bergumul. Manoah pasti bergumul ingin mendapatkan anak. Ya, kita mengerti dalam sejarah orang Israel kan banyak tokoh-tokoh iman juga mandul. Abraham mandul kan? Ya, istri Sarah ya mandul kan. Kita melihat juga nanti di dalam perjanjian lama, perjanjian baru namanya Yohanes Pembaptis, Elisabeth kan juga mandul. Artinya orang yang nggak bisa punya anak, yang tidak bisa melakukan suatu keturunan yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, itu sesuatu yang tercela, merasa diri nggak layak, saudara. Nah ini, saudara, ada satu keluarga Manoah ini bergumul dalam kehidupannya, saudara. Dan Allah mengingat keluarga ini, saudara. Saya percaya keluarga ini waktu Tuhan mengingat, senang, saudara. Saudara, kalau saudara kesulitan buat, Jokowi ingat kamu, kira-kira senang. Jokowi ingat kamu kirim sepeda. Wow, bahagia sekali, saudara. Kita orang kecil, mungil, siapa yang peduli, ya kan? Ini negara sedang kacau balau. Banyak perlu diurus. Kok masih ngurus satu keluarga yang kecil namanya keluarga Manoah ini, saudara? Nggak tanggung-tanggung. Dari surga kirim anaknya yang tunggal, Kristus hadir, saudara. Wah, itu sudah privilege, saudara. Saudara, siapa kita sih yang Kristus mau datang menuju selamat saudara dan saya? Suatu anugerah, saudara. Memang anugerah keselamatan itu dibagikan banyak orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi jangan sampai sudah melihat banyak orang diselamatkan, saudara kehilangan pemahaman personal Tuhan menyelamatkan saudara. Oh, banyak orang diselamatkan. Saudara nggak rasa personal kan? Betul nggak? Kurang bersyukur gitu ya. Tapi kita melihat, saudara, khusus bagian ini, saudara, kita akan konteks melihat bagian ini. Manoah, saudara, mendapat kunjungan dari malaikat. Malaikat Tuhan lagi. Ya. Ini suatu jawaban Tuhan dalam pergumulan kehidupan Manoah, ingin mendapatkan seorang anak, saudara. Ini campur tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan. Saya rindukan setiap saudara boleh mengalami kehadiran Tuhan secara personal. Saudara, tiap minggu saudara ke gereja, seberapa jauh kau merindukan kehadiran Tuhan? Kadang-kadang kita kurang persiapan datang ke gereja, bahkan ogah-ogahan datang ke gereja. Lalu ke gereja pun kau tidak menikmati kehadiran Tuhan. Saudara hanya melihat kekurangan ini, kekurangan itu. Tambah lama, saudara bosan ke gereja. Kadang gereja, kadang enggak. Ini saudara tidak menikmati secara personal kehadiran Tuhan. Itu sangat disayangkan, saudara. Yang rugi bukan Tuhan sebenarnya. Yang rugi saudara sendiri. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat bagian ini, saudara.
Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Demikian. Ya, saudara, waktu itu istri Manoah belum menyadari itu malaikat Tuhan. Ya, nanti kita melihat bahwa dia hanya pikir ini abdi Allah saja, atau hamba Tuhan, atau seorang nabi saja. Dia mengatakan, menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan memakan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur sejak dari kandungan ibunya. Anak itu akan menjadi seorang nasib Allah. Dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, ini adalah suatu privilege, saudara. Saudara, di dalam zaman PB itu mereka merindukan akan datangnya Mesias, saudara. Penyelamat, saudara. Sehingga saudara, berita ini berkata berita good news yang dinanti-nantikan oleh setiap wanita yang pernah lahir di dalam orang umat Allah. Dan ini keberuntungan, tanda kutip secara manusia, keberuntungan jatuh ke dalam istrinya Manoah, saudara. Siapakah mereka? Siapakah Manoah dan istrinya ini, saudara? Orang biasa, bukan orang spesial, tapi disebutkan dari suku Dan. Suku Dan. Nah, kita melihat suku Dan itu sangat dekat dengan yang namanya orang Filistin. Tuhan bangkitkan. Memang kedaulatan Tuhan membangkitkan siapa yang mau dipakainya, saudara. Ya. Saudara, di sini saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan coba memberikan penjelasan bagian ini, saudara ya. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, kita melihat bahwa malaikat itu ya, di dalam pertanyaan nomor 3 nih, saudara ya, kita melihat bahwa malaikat Tuhan itu memberikan nubuat, boleh kata. Ini belum terjadi. Nubuat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, lalu katakan oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minum minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Tadi surat Yesus Kristus, malaikat Tuhan minta supaya istri Manoah itu mau hidup kudus. Kenapa? Tuhan mau pakai hidupnya untuk melahirkan seorang nasir Allah. Maka diminta untuk hidup kudus. Saudara, orang dipakai Tuhan harusnya tahu panggilan hidupnya, yaitu mau hidup kudus di depan Tuhan. Ya. Lalu juga dikatakan, sebab engkau akan mengandung, ulangi lagi, melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak kandungan anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ya, nasir Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nasir Allah adalah orang yang dikhususkan, ya, dikhususkan atau dikuduskan menjadi milik Allah untuk sepenuhnya dipakai Tuhan, ya. Dan dikhususkan untuk dipakai Tuhan khususnya menjadi penyelamat bagi orang Israel. Atau dalam konteks itu menjadi hakim untuk menyelamatkan orang Israel dari
tangan orang Filistin. Berarti saudara, malaikat ini menjelaskan, engkau akan lahir, ya. Tapi lahir ini bukan sekedar ini jadi anakmu, anak biasa dilahirkan. Tapi anak yang dikhususkan. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi saudara, kita melihat malaikat ini bukan yang sekedar kasih anak, tapi ada misi Allah di dalam kehidupan daripada anaknya ini, saudara. Seharusnya setiap orang tua Kristen punya pemahaman demikian, saudara. Saudara, seharusnya kita sebagai orang Kristen sudah terima Tuhan Yesus, ya. Hidup kita tuh bukan milik kita lagi, loh. Hidup kita tuh milik Kristus. Kita telah dikuduskan oleh Kristus. Kita orang berdosa, Kristus telah mati menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sekaligus darah Yesus itu mengkuduskan kita, sehingga kita boleh dimiliki Tuhan. Dan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Siap orang Kristen harusnya punya komitmen demikian. Lalu dikatakan juga di sini, karena engkau akan melahirkan anak yang akan kupakai, hendaklah kamu juga hidup kudus. Saudara, ini panggilan hidup kita, saudara, ya. Kita akan melahirkan anak jasmani atau anak rohani. Kita harus mengkuduskan diri. Seperti Kristus juga mengkuduskan dirinya untuk kita mengkuduskan diri kita untuk dipakai Tuhan. Saudara, kita melihat dari bagian ini, sudah malaikat Tuhan jelas, ya. Saudara, kita sebagai orang tua Kristen, ya, setiap anak yang dilahirkan dalam keluarga kita, ya, itu milik Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita boleh membesarkan anak itu, supaya waktu besar anak ini dipakai oleh Tuhan. Saudara, kalau pengaruh daripada orang timur, ya, orang timur seringkali ngomong gini, aku punya anak, aku mendapatkan anak, gitu ya. Seperti anak itu milikku, gitu. Tapi kalau Western style, saudara, Western thinking, pikir anak itu dikaruniakan kepada kita. Dan nggak tahu konsep di Australia gimana, saya nggak tahu. Kalau konsep Western style, kalau dapat anak tuh dikaruniakan di tengah-tengah keluarga kita, ya. Atau yang dipanggil kekristenan, ya. Waktu punya anak, itu anak tuh bukan milik kita, tapi anak tuh pemberian Tuhan. Anak itu milik Tuhan, milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada kita orang tua Kristen. Sehingga anak itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Tuhan. Yang ini anakku. Bahkan ini anak, saya harus investasi supaya anak itu besok memberi keuntungan kepada aku, gitu kan. Anak ini milik Tuhan. Ya. Cucu kita juga milik Tuhan. Jangan rasa milikku. Lalu kita bagaimana memperlakukan anak ini sebagai milik Tuhan. Yang dikhususkan untuk hidup juga dipakai oleh Tuhan. Nah, ini konsep di dalam Christian worldview. Pandang iman Kristus seperti ini. Hidup kita juga milik Tuhan. Segala sesuatu kita miliki harusnya dikuduskan menjadi milik Tuhan. Nah, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini cara berpikir biblical view, saudara. Pandangan Alkitab itu demikian, saudara. Saudara, kita melihat dan dikatakan bahwa kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak ini akan menjadi nasir Allah. Dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel di tangan orang Filistin. Setelah kita melihat bahwa ada nasir Allah itu ada hal-hal yang tanda kutip ada pantangan yang tidak boleh, gitu ya. Jadi tidak boleh pertama apa, saudara? Minum mabuk-mabuk. Lalu tidak boleh makan najis, tidak boleh pegang mayat, ya. Nanti kita melihat semua itu dilanggar oleh namanya Simpson, saudara.
Ini orang yang tahu hukum Allah, tapi mengabaikan hukum Allah dan melanggar hukum Allah dengan sengaja, saudara. Nah, kita kembali di sini, saudara. Ini boleh kata malaikat Tuhan memberikan suatu petunjuk yang jelas. Ya. Jadi anak ini akan tidak ada pisau cukur karena ditanda kalau pisau cukur tidak akan mengenai rambutnya, jangan dipotong, ya, jangan dipotong. Lalu akan nasir Allah. Nasir Allah orang dikhususkan atau orang dikuduskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dari dalam kandungan sampai mati. Jadi ini ada misi khusus. Lalu saudara, bagaimana respon daripada istri Manoah ini? Kemudian perempuan datang kepada suaminya dan berkata, ya, setelah malaikat Tuhan ngomong sama istri Manoah ini ngomong sama suaminya, namanya Manoah ini. Tapi waktu itu belum tahu kalau ini adalah malaikat Tuhan. Maka dikatakan di sini, saudara, kemudian perempuan datang kepada suaminya berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah yang amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, tidak juga kuberitahukan kepadanya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dalam kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Nasir adalah orang yang dipakai Tuhan, atau sebagai nabi atau apa gitu ya, yang dikhususkan Tuhan. Saudara, kita melihat, saya mau kasih pertanyaan, saudara. Apa yang tidak dikatakan oleh istri Manoah kepada Manoah, hal-hal yang malaikat Tuhan katakan kepada istri Manoah? Coba kita sedikit quiz. Ada dua hal yang tidak diberitahukan atau tidak diberitahukan, sehingga Manoah pun hanya tanya kepada malaikat Tuhan. Apa? Istri Manoah tidak ngomong, ya, bagaimana anak itu tidak boleh kena pisau cukur. Artinya apa? Ya, dia cerita punya anak aja, udah selesai. Ya, mungkin saudara bagi ibu Simpson itu nggak penting. Yang penting aku punya anak. Anak bagaimana aku didik itu mauku sendiri. Mau jadi apa? Oh, ada satu lagi. Penyelamat. Tidak ada istilah penyelamat. Jadi bukan asli. Sisa penyelamat itu tidak ada. Padahal ini yang penting sebetulnya. Yang penting, jadi bahwa anak ini tidak boleh ada pisau cukur. Dan anak ini adalah penyelamat dari orang besar yang akan dipakai Tuhan selalu luar biasa. Bukannya sekedar nasir biasa, ya, tapi orang yang akan menyelamatkan. Kalau Islam menyelamatkan itu berarti sudah, ini kalau dalam konteks untuk lebih panjang itu Mesias. Mesias, tapi kali ini Mesias dalam pengertian yang menyelamatkan orang Israel dari perhambaan daripada Filistin. Nanti menuju Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nanti Kristus nanti Allahnya. Jadi yang penting tidak disampaikan ini. Sehingga saudara, Manoah perlu penjelasan lagi, saudara. Mari kita lihat saudara kata Yesus Kristus. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah. Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami
apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengar permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah mengikuti istrinya, dan setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup orang itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, perempuan itu harus melihara dirinya dari semua yang kukatakan padanya. Janganlah makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminum, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan, perkenankan kami menahan engkau di sini, supaya kami mengelola anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, sekalipun engkau menahan kami di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu adalah malaikat. Saudara, sejauh ini di dalam conversation mereka, saudara, percakapan mereka, Manoah belum memahami bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan itu mereka pikir hanya abdi Tuhan biasa. Padahal ini adalah malaikat Tuhan sendiri yang berkata kepada mereka. Ini saya katakan teofani. Allah menampakkan diri di dalam rupa manusia yang bisa dilihat, saudara. Maka nggak heran, saudara, di sini, saudara, si Manoah ingin dapat informasi lebih lanjut supaya lebih detail. Lalu sisi lain, saudara, Manoah lalu ingin menjamu makan. Dia nggak tahu malaikat Tuhan itu nggak makan, nggak minum, nggak kawin mengawinkan. Ya, sekarang mau diajak makan, ya. Maka Tuhan mengatakan, aku nggak bisa menerima hidanganmu. Tapi kalau kamu mau mengolah untuk korban bakaran, boleh, persembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Manoah itu melakukan. Dia mengolahan anak kambing, lalu ada korban sajian, persembahkan kepada Tuhan. Nah, waktu bersembah kepada Tuhan, itu waktu dibakar di dalam batu, tiba-tiba asapnya naik, lalu malaikat Tuhan ikut naik ke atas, hilang gitu loh. Baru mereka sadar, ini adalah malaikat Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ya, ini saya sedikit tidak aplikasi. Dalam hidup kita kadang-kadang kita melihat, kadang Tuhan bisa bekerja ya, di dalam pribadi orang-orang di sekitar kita. Tapi kita nggak menyadari. Bukan berarti pribadi orang itu teofani, enggak ya. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk berkata-kata kepada kita, mengingatkan kita, atau bagaimana kita harusnya hidup. Saudara. Khususnya pada zaman ini, saudara, kita melihat Tuhan bisa berkata-kata lewat firman Tuhan disampaikan di mimbar, atau melalui PA, ataupun dalam hidup sehari-hari. Kita perlu menyadari kehadiran Tuhan di sekitar kita. Kadang-kadang Allah berbicara lewat satu pengalaman hidup. Situasi hidup sekitar kita bisa menjadi alat kita dengan Tuhan. Allah sedang bekerja mengarahkan hidup kita. Kita perlu punya awareness, kesadaran hal ini.
Lalu kita melihat kemudian singkat cerita saudara, Manoah istrinya menyadari mereka bertemu dengan Tuhan. Waktu mereka bertemu dengan Tuhan, atau mereka menyadari ini kehadiran Tuhan, membuat mereka bagaimana? Apa yang mereka lakukan setelah mereka tahu ini kehadiran Tuhan? Mereka berlutut, menyembah sampai mukanya ke tanah. Artinya apa? Mulai ada perasaan takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara, Allah itu maha hadir, maha tahu. Sehingga dimanapun kita berada, kita harusnya punya hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka jadi takut. Celaka kita ketemu Tuhan, kita akan mati. Lalu istrinya lebih ngerti. Kita tidak akan mati kalau tandanya apa? Korban kita diterima kok, pasti kita nggak mati. Ya. Saudara, kita melihat ya, ini seperti yang membuat korban kita diterima oleh Tuhan. Korban Kristus yang buat kita bisa diterima oleh Tuhan. Saudara, kemudian mereka berkata beriman kepada Tuhan. Singkat cerita, saudara, kita melihat akhirnya mereka mendapatkan anak yang namanya Simson. Dan ini suatu kisah yang sederhana, yang bukan sederhana, yang tidak ada pada hakim-hakim yang lain. Allah secara khusus menyatakan diri hadir di dalam kehidupan Manoah, saudara. Dan Allah reveal apa yang kehendaknya, saudara. Mau pakai keluarga yang biasa-biasa ini, melainkan seorang anak yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat. Saudara, mungkin saja saudara dan ada anak-anak saudara atau cucu saudara yang kelak dipakai Tuhan. Tugas kita sebagai orang tua, kita punya awareness bahwa anak-anak yang ada dalam hidup kita itu bukan milik kita, milik Tuhan. Hidup kita juga bukan milik kita, milik Tuhan. Kita mengkuduskan hidup supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan zaman ini. Untuk apa? Menyelamatkan banyak orang yang belum mengenal Tuhan, yang sedang hidup dalam perbudakan dosa. Hendaklah kita boleh memberi diri hidup kita untuk dikuduskan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan.